Saya 5 tahun di Gubernur Jawa Barat, kepuasan publik alhamdulillah 90%. Berarti kan ada kerja-kerja yang nyata terapresiasi oleh seluruh rakyat yang dipimpinnya. Dulu sebelum saya menjabat gubernur, itu menggunakan anggaran negara yang ada di Dinas Informasi dan Komunikasi. Judul anggarannya adalah kerjasama media. Itu salah satunya. Dikit-dikit lain juga. Kami 3 tahun mendapat 180 penghargaan. Saya bilang, kalau kerja itu jangan nyari pujian, nanti kecewa. Kalau kerja itu karena kewajiban, kemuliaan. Tapi kalau dapat penghargaan, itu artinya ada perubahan. Sakedeung deui urang Jawa Barat moal bisa berobat ke BPJS. Kunaon moal bisa berobat ke BPJS? Kabupaten loba nu teu mayar BPJS, provinsina teu mayar BPJS, kabupaten kota 300 miliar. Ai kamari duit tadi kamanakeun? Di aura-aura kali itu ka dieu, beleg ka ditu, beleg ka dieu, beleg ka ditu, beleg ka dieu. Nu lain hakna narima duit provinsi. Apa yang menerima duit eta? Lamun isukan, jelema mau kulantaran di rumah sakit BPJS na, itu bisa mayar kulantaran negara can mayar. Lamun enu ngajuru, orokna mau, indungna mau, kulantaran negara tu mayar, BPJS mayar. Maneh doraka. Ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang semua dikerjakan kan. Bahwa semua terdampak, semua juga Pak. Saya kesini itu kan peduli untuk menunjukkan. Tapi udah 2 bulan loh Pak. Ya. Kenapa baru gitu? Saya tanya, Singapura banjir tuh? Jangan yang jauh-jauh Pak. Bukan, saya mau cerita bahwa yang namanya urusan alam tidak selalu kita bisa prediksi. Iya. Maka kalau Akang nanya tadi, apakah sudah dibantu? Sudah dibantu. Akang belum mendapatkan, tanya Pak RW-nya. Karena menurut jenjang pemerintahan, urutannya sudah lewat Pak Kepala Desa. Sepakat 1000 rumah saya bangunkan, tapi standarnya sama. Iya. Tidak ada rumah mewah, semuanya dibikin sama. Didesainnya sama, seperti kampung-kampung adat. Mau. Ya udah begitu. Kami 3 tahun mendapat 180 penghargaan. Tapi kalau dapat penghargaan, itu artinya ada perubahan. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Uangnya dipakai apa? Dari 11 triliun itu hibah yang murni yang bukan kewajiban berapa? Kan sekitar 2,5 triliun atau berapa atau 3 triliun. Kenapa uang sendiri dihibahin? Kok bangun pinjam duit? Oi ieu sakedeung deui urang Jawa Barat moal bisa berobat ke BPJS. Kunaon moal bisa berobat ke BPJS? Kabupaten loba nu teu mayar BPJS, provinsina teu mayar BPJS, kabupaten kota 300 miliar. Ai kamari duit tadi kamanakeun? Di aura-aura kali itu ka dieu. Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar. Nah itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, kepala dinas kesehatan. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat... Satu hal nih penting buat pemirsa. Kalau ditanya Pak Ridwan, apa yang dibanggakan sebagai Gubernur Jawa Barat? Saya menghilangkan desa miskin dari 1000 saat 2018 menjadi 0 di 2023. 1000 desa miskin ada di mana? Bukan di kota Bandung, itu ada di seluruh wilayah Jawa Barat. Nah di Jawa Barat ini ada berapa rumah rakyat miskin? Kalau rakyat miskin izinkan untuk kita belum ada data Pak. Kami sudah menanyakan ke Bapeda, ada data P3KE jumlahnya 2,9 juta. Teori tentang digitalisasi, kemampuan IT Provinsi Jawa Barat tidak sebanding dengan produk. Kalau ngomong, teorinya bagus banget di Jawa Barat, hebat banget digitalnya. Begitu ditanya berapa rumah rakyat miskin di Jawa Barat, can boga. Desa tertinggal sangat tertinggal istilahnya. Desember tahun lalu 2022 sudah 0. Jadi dalam waktu 4 tahun kita bisa menghilangkan status desa miskin hanya dalam 4 tahun. Karena kita ada program gerbang desa. Betul-betul 0? 0. Kan yang memberi status kan pemerintah pusat. Jadi di Indonesia itu ukurannya apa aja tukang sampai akhirnya bisa? Ratingnya itu 5, sangat tertinggal paling parah, tertinggal juga udah parah, berkembang, maju, mandiri. Nah ukurannya dari infrastruktur, ekonomi, pengangguran, jumlah kemiskinan dan lain-lain akhirnya ada ukurannya. Itu yang saya banggakan karena konkret ya. Yang kedua yang saya banggakan adalah performa ekonomi. Ekonomi tertinggi di Pulau Jawa, Jawa Barat. Yang di hari ini agak nahan dana hibah untuk itu. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Saya bikin ratusan program di seluruh Jawa Barat. Satu hal nih penting buat pemirsa. Kalau ditanya Pak Ridwan, apa yang dibanggakan sebagai Gubernur Jawa Barat? Saya menghilangkan desa miskin dari 1000 saat 2018 menjadi 0 di 2023. Hirup mah ulah sok sombong, hirup mah sok asa bersih lain, ukur beda kelas. Kepada konten kreator siapapun dia, pejabat atau bukan,
tobatlah. Tobat dosa Anda. Dan biarkan yang nyinyir suruh sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya. Juli. Duitnya kudu proses. Lelang dikit. Aduh. Bu, hari ibu betah di dieu siga tanduraneun. Ieu teh pasar apa sawah ieu teh? Ah, lain gitu. Kita tawis pasar rame, Pak Gub. Lain urusan pasar rame, pasar jorok, pasar rame. Oh. Ya, segera kita beresin pasar Caringin hari ini. Ya. Oke, hari ini pasarnya saya beresin, tetapi Bapak berkomitmen segera menyiapkan insenerator. Dalam 1 minggu inseneratornya sudah dipasang. Kita ingin DPRD tidak hanya omon-omon. Ya, aja Pak Gula. Omon-omon kita juga bermanfaat, paling tidak memastikan pekerjaan yang dilakukan oleh Pak KDM ini benar berjalan. Ya, Pak KDM. Sakirana tak apa naon mah, mending keneh ngajedog. Tong loba omong, tong loba sungut. Cing dibeko ku aing tak sungut sia. Aral aing mah. Saja, penduduk miskinnya ada 3,6 juta. Kalau satu orang dapat 2 juta saja, hanya butuh 7,2 triliun. Dan saya yakin tidak ada lagi penduduk miskin di Jawa Barat. Ya, hatur nuhun. Jelema nu terus-terusan diberi bantuan lain maju, kalah kamingkin ambruk. Di lembur ge ayeuna mah geus tong ngaramet. Naon hiji meunang 10 kilo. Kalah kardul. Narima bansos ngarariuk, duit bansos pakai mayar Bang Emok. Nah emang aing teh nyaho gitu. Terus ke politikan, arek pemilu di lobaan bansos. Embung aing. Aing hayang urang Jawa Barat jadi raja di lemburna sorangan. Teu jati kasili ku junti, leungit ciri ilang cara nu aya ukur bukangna. Aing hayang urang Jawa Barat lain tukang minjeman Bang Emok. Aing urang Jawa Barat lain tukang minjeman pinjol. Aing hayang urang Jawa Barat jelema jara di sakola. Angina, dedehan ulasan asiat. Ieu aing hayang jadi maung kabeh urang Jawa Barat. Apabila Gubernur Jawa Barat tidak menjalankan tugas dan fungsinya, maka DPRD yang mengingatkan. Sehingga Bapak kalian jangan harapkan DPRD bagi-bagi duit. Jangan harapkan DPRD bagi-bagi tanah. Jangan harapkan DPRD membongkar-bongkar bangunan. Karena itu semua adalah kerja eksekutif, kerjanya Gubernur Jawa Barat. Dan rakyat Jawa Barat berharap besar kepada Gubernur Jawa Barat. Sampai jalan desa dikontenkan. Pak Dedi, iya Pak, jalan konten. Jalan desa. Anak nakal dikontenkan, semua berharap. Mending kalau punya anggota DPR-nya baik kayak Pak Duri. Kalau enggak, ngemis-ngemis sama pusat. Negara bukan punya pusat, negara adalah desa yang terhampar di seluruh Indonesia. Itulah pemilik saham terbesar negara. Betul nggak? Betul nggak? Nanti diatur. Saya sudah hitung itu. Saya dengan Pak Prabowo pernah ngitung. Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang malahan menyindir DPRD Provinsi Jawa Barat karena tidak perlu katanya membahas dengan DPRD karena akan lama panjang. Di anggota DPRD 5 tahun masuk kantornya terhitung 20 hari. Bahkan ada saya ketika menjadi anggota Komisi 4 nggak pernah sekalipun orang itu masuk tapi honor terima. Dan kemudian bikin aturan juga dong, yang rajin yang mendapat honorarium, yang nggak masuk nggak dapat. Bener, ini bahkan terjadi kinerja. Tapi kalau model pendekatannya keuangannya begini, sampai kapanpun kinerja tidak akan pernah optimal. Jadi ini mobil, namanya mobil jabatan. Jabatan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat. Ya, berarti Pak Buki, saya, Pak Iwan, Pak Iswara, dan Pak Ahmad Jamaludin, Pak Acep. Jamaludin pasti dapat mobil ini nih, mobilnya Camry. Oh, bagus. Terus saya barusan hanya minta ke Pak PJ, tolong jangan belikan saya mobil baru. Itu aja, jangan belikan saya mobil baru ke Pak PJ, jangan, nggak usah. Saya juga punya mobil sudah cukup, nggak usah lagi. Jadi jangan identik setiap pemimpin baru, mobil baru, jangan. Belanja mobil barunya kalau sudah dianggarkan untuk belanja jalan atau rumah rakyat miskin di Jawa Barat, kita rubah aja nanti dirubah. Saya ingin ikut sederhana kayak PPJ, pura-pura sederhana. Kalau jauh lebih sederhana dari saya, dia visinya sama. Jadi dari sisi yang kecil aja kendaraan berarti sudah sama. Ya.
Yang terakhir tentu saja ingin saya sampaikan, dan ini sangat mengerikan. Kalau Pak Dedi mau lihat, siapa gubernur ini? Gubernur yang sangat lambe tura, macam-macam. Dia mengatakan, saya akan mengongkosi seluruh UMKM 10. Ya, terus penting iya diberi gelar naon di wae cenah aing anu mere gelar deui anggota DPR tadi. Ka aing nyebutkeun gubernur lambe turah. Keun bae aing mah disebut gubernur lambe turah ge. Da rata-rata jelema sok hayang asup ka lambe turah. Bener tak? Nek diberes gelar gubernur naon wae ge teu penting. Nu penting mah naon nu dijanjikeun ka rakyat diwujudkeun. Bener tak? Kabupaten, kota, atau desa, karena keterbatasan anggaran itu. Nah, di 2025 ini, seluruh bantuan keuangan untuk kabupaten, kota di Jawa Barat dicoret oleh KDM. Padahal itu merupakan program-program prioritas juga, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Barat, ya apalagi pemerintah kabupaten, kota, dan desa. Jadi sekali lagi, rakyat yang memasang itu siapapun dia, saya salut, top. Teruslah kritis, jangan takut dibully, ya. Karena pembulian itu. DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Ono Surono. Saya sudah tahu Pak Ono, kontrak-kontrak medianya sudah banyak nanti ke depan. Dan saya mengucapkan terima kasih atas berbagai otokritik yang dilakukan, baik secara langsung maupun lewat media, baik media massa maupun media elektronik. Dan itu menunjukkan bahwa di Provinsi Jawa Barat ada terjadi dinamika politik yang luar biasa. Semua orang memiliki concern pada hal yang menjadi tujuan kita, wujudkan Jawa Barat istimewa dengan berbagai cara. Tugas DPR adalah bicara, itulah tugas DPR. Jadi kalau tidak bicara, mungkin DPRD dianggap tidak ada. Saya ucapkan terima kasih atas otokritiknya. Boh, alhamdulillah gak ada yang meninggal, gak ada yang celaka, lu jangan ditantang. Oh, iya, kan? Ini barusan ini, Pak. Iya, barusan tuh, udah retak-retak lagi. Artinya ikan itu berpotensi dimanapun. Cuman di sini alhamdulillah kalau mau longsor ngasih tanda. Oh, ini udah ngasih tanda, istirahat dulu. Menghidupi hajat rakyat. Betul, hajat rakyatnya bener, dihidupin kita ngerti. Tapi nyawa manusia juga harus dilindungi. Tetapi ini saya punya hak untuk mengingatkan. Tuh lihat. Itu udah memang udah berhenti dari pagi. Bapak ini nantangin. Loh, Bapak mau nantangin sama alam? Ya aku ngomong di sama alamnya. Ini dulu. Kang Amang sudah ngaguru kuih itu kawir teh itu. Saguru lagi. Anjir, gede sama ngaguru kuih. Aduh bahaya Bang, lompat Bang. Anjir, bahaya. Sama buru-buru Bang, lompat Bang. Eta bukan mobil buru-buru naik buru. Aduh, ini ya Allah. Kalau misalnya saya tidak melakukan check and balance, ya. Omon-omon ya Pak ya. Kalau tidak omon-omon, maka rakyat akan bayar gaji buta saya. Nah, itu dia Pak. Rakyat membayar gajinya DPRD itu untuk bicara, untuk mengawasi. Sama orang lapar, diskusilah sama orang yang kenyang, dia akan tenang, lama-lama juga ngantuk. Maksudnya apa? Jangan suka berdebat dengan orang yang lapar kekuasaan. Kamu tidak akan pernah menang, dia akan menggunakan beragam logika. Hampura lamun kuring nyang sarakeun ka saha, nyang sarakeun ka pejabat. Kunaon pejabat jadi sangsara, dasar lagi ukur ngurus angka, ngurus pencairan, ngurus pertanggungjawaban. Salila ieu negara lain ngurus rakyat, tapi ngurus duit jeung anggaran. Kadeknya tong sok gampang nyalah-nyalahkeun batur, ragap heula diri sorangan. Nah geus bener atau encan, sancan ngomean batur, omean heula diri sorangan. Dauh Allah dina Al-Quran, kabura maqtan indallah yaquluna ma la taf'alun. Sungguh bejat jeung durjana jelema nu saukur alus dina wangkongan, tapi goreng dina kalakuan. Karena sudah tidak ada anggaran, ya wajar saja KDM menolak mengikuti arahan dari Mendagri untuk rapat-rapat di hotel. Dan kita doronglah rapat-rapatnya cukup di pinggir sawah, pinggir sungai, di gorong-gorong, di pemukiman kumuh, di pinggir laut, ya, di tempat sampah. Karena akan lebih efektif dan efisien. Atur nuhun. Jalannya jelek, puskesmasnya jelek, kemudian BPJS-nya belum terbayar, kemudian sanitasi lingkungannya masih buruk, kemudian apalagi tingkat pendapatan per kapitanya masih rendah, kemiskinannya tinggi, rakyatnya terlibat pinjol, kemudian bank emok, dan berbagai ragam lagi. Mau uang yang dikumpul-kumpulin dari pajak itu dibuat untuk kegiatan rapat-rapat di hotel di